hanya menanggapi tersenyum kecil saat Jaka dan Inur meremehkan kami. Kami datang pakai mobil pribadi, tapi mereka yang berkoar-koar seolah kami datang untuk memanas-manasi mereka. Padahal niatku datang karena menghargai Mas Bayu. Kalau bukan karena suamiku, tak sudi aku menginjakkan kaki di rumah ini. Awalnya aku keberatan ikut ke sini, tapi setelah melihat raut wajah Mas Bayu, ada rasa tak tega. Ini lebih ke saling menghargai. Bapak sering berikan nasihat, turuti ucapan suami selagi tidak menentang agama. Itulah yang berusaha kulakukan. Apa? Kalian beli mobil ini? Suara Jaka terdengar gugup. Aku tahu ia masih belum percaya. Ekspresi mukanya mangap berulang kali. Tapi kok bisa? Inur pun masih belum bisa menyembunyikan keterkejutannya. Norak juga. Perlu aku jelaskan agar tidak dituduh jual lagi. Tentu tuduhan itu masih kuingat. Jaka dan Inur langsung celingukan, padahal tidak sedang mencari sesuatu. Hah? Siapa yang nuduh kamu jual? Rin, tanya Mas Bayu. Astaga, aku lupa jika kejadian itu belum cerita ke dia. Mereka, Mas, kutunjuk Jaka dan Inur. Kalian sangat keterlaluan. Mas Bayu melototi mereka. Santai aja, Bay. Jadi, kalian mau apa ke sini? Tanya Jaka seolah mengalihkan pembicaraan. Ini rumah ibuku juga. Jadi apa perlu aku minta izin kamu jika berkunjung? Wow, Mas Bayu terdengar kesal. Ia jarang berdebat. Jika ada hinaan selama ini, ia lebih banyak menerima dalam diam. Santai aja napa? Baru juga beli mobil bekas, lah kamu udah sok. Apa kamu lupa? Jika kamu tetap manusia cacat. Jadi sampai kapanpun kami bukan tandingan kalian. Inur menjawab dengan nada miring sebelum Jaka mengeluarkan kata-katanya. Aku heran sama kamu. Aku tak pernah merasa bersaing, tapi kamu merasa tersaingi. Punya hati, jauhkan dari penyakit iri. Coba berpikir positif. Ini bukan sekedar nasihat, tapi kata-kata membuat Inur mati kutu. Kamu bilang aku iri. Hahaha. Kamu tuh siapa? Anak orang kaya juga bukan? Ayo kita masuk. Bicara dengan mereka gak ada gunanya. Mas Bayu menarik tanganku masuk. Mereka hanya terdiam, terpana melihat kami melewati mereka masuk. Baru melewati pintu, terlihat setelah sedang duduk main ponsel. Melihat kami datang, ia langsung terpana dan entah apa yang dipikirkan. Kita ke kamar ibu aja, ucap Mas Bayu, mengajakku ke kamar ibunya. Tunggu, ibu sedang sakit. Jika punya uang, tolong belikan ibu bubur ayam. Aku gak punya uang, jadi gak bisa belikan, tukas Stella. Hingga aku dan Mas Bayu langsung beradu pandang. Hanya semangkuk bubur ayam, Jaka dan Inur tak bisa belikan untuk ibu mertua. Astaga, di mana hati nurani Jaka? Ibunya sakit, ia malah cuek. Sepertinya di rumah ini hanya kamu sendiri yang tinggal. Hingga semangkuk bubur ayam pun tak sanggup beli. Jawabku sengaja agak lantang, agar Jaka dan Inur dengar. Gak usah banyak cerita. Baru juga semangkuk bubur ayam, seperti mau beli sekarung emas. Tukas Inur tiba-tiba muncul dari pintu luar. Untung mereka dengar. Aku tuh orang kantoran, jadi sibuk gak bisa ngurusin hal kecil, timpal Jaka. Bukan kamu saja yang kerja, Mas. Jadi tak usah sok sibuk, jawab Mas Bayu. Aku tahu Mas Bayu memendam kekesalan ke kakaknya yang belum terlampiaskan.
Kerja apaan? Mana ada perusahaan mempekerjakan lelaki cacat. Iya sih, kamu tak nampak cacat lagi dengan kaki palsu itu. Tapi tetap aja kamu itu cacat. Hinaan tetap dilontarkan. Aku tak akan tinggal diam. Mulut jaga harus dibalas. Astaga, kamu punya masalah apa dalam hidupmu? Mau suamiku cacat atau nganggur, ia tetap suamiku. Lagian, jika punya otak kosong, jangan dipamerkan. Emang kamu yang punya semua perusahaan hingga harus memutuskan suamiku kerja atau tidak? Kamu bilang, aku punya otak kosong, suara Jaka lantang. Iya, istriku benar, jadi gak usah banyak komentar yang bukan urusanmu. Lelaki itu tak perlu banyak omong. Mas, ia nantangin kita, kata Inur ke Jaka. Kamu juga urus hidupmu sendiri. Ini malah sibuk ngurusin kami. Berani kamu di rumahku. Jaka makin emosi. Diam, Mas Jaka harus ingat, Mas Bayu juga anak ibu. Satu hal lagi, ini rumah ibu, bukan rumah istrimu. Astaga, aku tak tahu apakah ini bentuk pembelaan atau ada sesuatu yang tak disukai dari Stella ke Inur. Namun yang sangat terlihat jelas, Stella tak suka dengan kehadiran Inur. Kupastikan hubungan mereka makin buruk. Oh, jadi mentang-mentang mereka punya mobil, kamu tak menghargaiku lagi. Hah? Siapa yang punya mobil? Setelah justru bertanya. Heran deh, aku yang beli mobil, tapi kok kalian yang sewot? Lagian tak pakai duit kalian juga kan? Sudah Rin, gak penting ngurusin mereka. Lalu Mas Bayu mengeluarkan uang dari sakunya. Setelah ini uang, belikan ibu bubur ayam. Mas Bayu menyodorkan uang 50.000 ke Stella. Stella awalnya ragu menerima, tapi setelah uang itu diletakkan di meja, barulah ia mengambilnya, lalu berlalu keluar. Aku dan Mas Bayu juga langsung masuk ke kamar ibu mertua. Bayu, panggil ibu mertua dengan kondisinya terlihat lemah. Ibu mertua berbaring di ranjang. Rambut ubannya terlihat karena tak ada yang menutupi. Ya, badannya bertambah kurus dengan wajah pucat. Ibu, Mas Bayu langsung duduk di tepi ranjang lalu memeriksa kening ibu. Kamu datang, Nak. Mata ibu mertua berkaca menatap putranya. Ibu sudah berobat, badan ibu panas. Ibu hanya lelah, nanti juga sembuh. Mari kita berobat, Bu. Gak usah baik, jawab ibu mertua, tapi matanya ke arahku. Gak apa-apa, Bu, biar kami antar berobat, ucapku. Merasa tak tega melihat kondisinya. Tapi, justru air matanya mengalir. Jangan khawatir masalah biaya, Bu, ucapku. Aku tahu ia terbentur biaya. Tapi Rin, lagi ibu mertua menangis. Mungkin ada rasa malu dengan perbuatannya dulu padaku. Mungkin. Semua demi kemanusiaan. Ada rasa tak tega melihat tubuh tua itu makin kurus, tergeletak lemah. Ia tampak berbeda saat dulu aku masih tinggal di sini. Tak ada tenaga kuat berbicara, bahkan ucapan kasar pun mungkin ia tak sanggup. Setelah sakit, barulah ada timbul kesadaran. Ayo Bu, Mas Bayu membantu ibunya berdiri, lalu memapa keluar kamar. Pelan-pelan Bu, aku juga membantu memapa ibu mertua. Tapi sebelumnya, ku pakaikan selendang penutup kepalanya. Makasih Rin, makasih, ucap ibu pelan melihatku sambil melangkah. Aku hanya mengangguk, menanggapi. Bisa kurasakan betapa ia merasa bersalah. Mau bawa ibu kemana? Tiba-tiba Jaka menghentikan langkah.
saat kami menuju pintu keluar. Tidak perlu juga minta izin kamu, Mas, jawab Mas Bayu dingin. Oh, sekarang ibu lebih sayang Bayu karena ia punya mobil. Pikiran macam apa sih kamu, Mas? Ibu sakit tapi tak dibawa berobat. Saat aku dan Rina masih bawa ibu berobat, kamu malah ngoceh gak penting, sangga Mas Bayu. Gak penting kamu bilang, merasa senang karena ibu sudah baik pada kalian. Jangan senang dulu, lagian itu lantaran ada maunya aja. Aku gak peduli, mau ada maunya atau tidak, seharusnya kalian bawa ibu berobat. Cuma demam aja, kok kayak sakit parah. Udah deh, kalian gak usah ngajarin kami. Inur pun tak tinggal diam. Diam kamu, Mas Bayu menunjuk Inur dengan suara lantang. Ibuku sakit, jika tidak bisa menolong, setidaknya kontrol ucapanmu. Inur langsung terdiam. Hei, sudah berani bersuara lantang ya sekarang? Kamu juga, mana hati nuranimu sebagai anak? Selama ini, ibu sudah memperlakukan kalian baik, tapi apa balasan kalian? Ibu sakit, kalian tak peduli. Apa kamu lupa jika kita keluar dari rahim ibu, Mas? Jangan cari muka, kamu tuh tetap aja anak tak bisa dibanggakan. Semua orang tahu jika kamu cacat dan tidak berguna. Aku cacat tapi punya rasa kasihan, sementara kamu... Cukup, Jaka. Tolong biarkan ibu berobat, nak. Susah payah ibu mertua berucap agar Jaka diam. Kenapa ibu lebih dengarkan mereka? Apa ibu lupa jika aku jauh lebih berguna ketimbang mereka? Aku bisa bayar listrik setiap bulan. Tolong jangan berdebat lagi, Jaka. Ibu gak kuat, nak. Air mata ibu berjatuhan. Ibu merasa aku sudah gak penting. Oke, aku akan cari kontrakan dan ibu akan menyesal jika tiba-tiba listrik rumah ini diputus. Selalu itu jadi bahan seolah ia anak yang berguna. Sama ibu kandung sendiri berhitungan dan main ancam tugasku. Ingin diam tanpa ikut campur, tapi mulutku terasa gatal kalau tetap diam. Ini bukan urusanmu, Jaka menunjukku dengan mata melotot. Rina benar, jika merasa jadi anak berguna, jangan ancam ibu tentang bayar listrik. Seharusnya kamu malu main hitung-hitungan dengan ibu. Mas Bayu pun tak mau tinggal diam. Kali ini Mas Bayu tak mau diam seperti biasa. Perdebatan ini tetap diladeni. Hingga inilah pertama kalinya kulihat ia melawan Jaka tanpa henti. Ibu mau dibawa kemana, Mas? Tiba-tiba setelah datang sambil menenteng kantong bubur ayam. Terlihat jelas dari luar karena kantong yang transparan. Badan ibu sangat panas. Kamu bersihkan kamar ibu, biar nanti pulang berobat, ibu bisa langsung istirahat, jawab Mas Bayu. Iya, Mas, tapi bubur ayam buat ibu gimana? Nanti pulang berobat aja dimakan. Setelah terdengar bernada baik kali ini, bicara dengan suamiku. Terlihat perubahan sikapnya dan justru ia menatap tak suka ke Jaka dan Inur. Mungkin sudah tahu sikap asli ipar kesayangannya, hingga rasa sayang jadi benci. Dunia terbalik, yang disayang kini seperti yang dibenci. Hati-hati, Mas. Oh ya, Mbak Rina, makasih bawa ibuku berobat. Dek, ucapan setelah berhasil membuatku terkejut. Ia mengucapkan terima kasih di depan Jaka dan Inur. Astaga, mungkinkah ia baru sadar?
Wow, bukan saja ibu, kamu juga tunduk pada mereka, Stel. Bukannya senang setelah berubah baik, tapi Jaka bicara meruncing, seolah menjemur. Aku hanya baru sadar jika mereka jauh lebih peduli daripada kamu dan istrimu yang sok kaya itu. Jawab setelah tanpa ragu. Apa? Kamu bilang aku sok? Inur tak terima dengan ucapan setelah. Kenyataan bukan? Emang apa yang bisa kamu lakukan untuk ibuku? Bahkan sepeser pun aku tak pernah makan uang kalian buat sekedar jajan ke kampus. Jadi jangan sok seolah rumah ini kalian yang mengeluarkan biaya banyak. Jika dikontrakan lebih dari bayar listrik bisa kami dapat. Setelah, kamu gak berhak menghakimi kami. Kenapa tidak? Mentang-mentang kamu anak pertama, lantas berkuasa. Rumah ini juga ada aku. Kamu lupa, aku juga anak ibu. Makanya jangan main hitung-hitungan, baru juga bayar listrik. Sudah Stella, jangan ribut nak. Ibu gak perlu takut. Mereka mau ngontrak keluar, ya bagus. Nanti ku carikan orang yang ngontrak kamar mereka. Dan aku yakin uang kontrakan lebih besar dari sekedar bayar listrik. Aku sama sekali tidak mengharap pembelaan setelah. Mau ia berpihak padaku atau tidak, bukan suatu yang membuatku merasa menang. Bagiku kini hanya ingin membantu lantaran hati kecilku tak tega melihat orang tua tergeletak sakit. Ibu, lihat setelah ia berani melawanku. Jika ibu tidak membuatnya diam, maka aku tak main-main akan keluar dari rumah ini. Jangan salahkan jika aku tak mau bantu bayar listrik lagi. Cukup Jaka, jika kamu mau ngontrak keluar, pergilah, ibu tak akan melarang. Ya Tuhan, ibu mertua bukan menahan Jaka, justru mempersilakannya pergi. Ini benar-benar sudah berbalik arah. Apa? Ibu mengusirku? Ibu gak mengusir kamu Jaka. Tapi bukankah kamu mau pergi dari rumah ini agar tak ada beban bayar listrik? Ya sudah, lakukan. Ibu mertua memperjelas ucapannya. Hingga Jaka dan Inur langsung beradu pandang. Tapi berarti ibu gak peduli aku lagi. Entah kenapa aku merasa Jaka justru sebenarnya tak ingin pergi dari rumah ini. Jika dihitung untuk kontrak mungkin akan lebih mengeluarkan biaya banyak. Biaya kontrakan per bulan dan ditambah bayar listrik dan air. Kok malah bertele-tele? Bukankah tadi Mas Jaka ngancam ibu tentang gak mau bayar listrik? Tuh, ibu udah suruh pergi biar kalian gak repot bayar listrik. Tenang aja, kami bisa tanpa kalian. Setelah nampak merasa puas dengan ucapan ibunya. Mas, kita ngontrak di mana? Tanya Inur. Sebaiknya ibu pergi sana, berobat dulu. Entar setelah ibu kembali akan kita bahas lagi. Nanti aku malah dikira gak perhatian menghalangi ibu ke dokter. Aku tahu, mungkin itu cuma alasan Jaka mengulur waktu. Ia tampak tak serius ingin pergi, tapi lantaran terlanjur bicara, makanya cari alasan. Itulah yang kubaca dari gelagatnya. Ayo Bu, ajak Mas Bayu. Kami melanjutkan melangkah keluar. Sebenarnya aku ingin tertawa. Aku sangat yakin Jaka tak ingin pergi. Tapi karena termakan omongan, mungkin terpaksa cari alasan. Penasaran ingin melihat ia jadi pergi atau tidak. Ini mobil siapa Bay? Tanya ibu mertua saat kami sudah mendekati mobil ingin masuk. Ini mobil Rina Bu. Lalu ibu mertua melihat padaku. Ya Allah,
kamu bisa beli mobil, Rina. Alhamdulillah, dari hasil nulis dan jual krim wajah, Bu, jawabku sambil membukakan pintu mobil. Ibu mertua malah mematung. Ia tak masuk ke mobil, meskipun pintu mobil sudah dibukakan. Ayo masuk, Bu. Ibu mertua tetap diam, tapi terlihat air matanya mulai berjatuhan. Bu, ayo. Ku sentuh lengan ibu mertua. Ibu malu sama kalian, jawab ibu mertua dengan suara parau, efek menangis. Ibu kenapa malu? Tanya Mas Bayu. Iya, ibu merasa bersalah sama kalian. Selama ini ibu menyakiti kalian, dan bahkan bicara pun ia seperti tersekat sambil menyeka air mata. Tangannya gemetar. Bu, ayo kita berobat. Hanya itu yang ku katakan. Bukan berarti aku melupakan yang telah terjadi, tapi melihatnya menangis dan mengakui kesalahan itu membuat hati ini luluh. Rasa iba dan apakah aku bodoh memaafkan semuanya begitu saja setelah apa yang terjadi. Ibu duduk di bangku depan samping Mas Bayu menyetir. Aku duduk di belakang dan bisa kulihat ibu mertua belum juga berhenti mengeluarkan air mata. Ia menyeka air mata, namun tumpah lagi. Apakah ia betul-betul menyesali perbuatannya dulu pada kami? Jangan menangis lagi, Bu, ucap Mas Bayu melihatnya sekilas, lalu fokus lagi menyetir. Ibu malu pada kalian. Ibu lagi, ucapan tersekat karena menangis. Bersambung.